ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qanifiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Masih mempelajari tentang kitab nikah, itu hal yang terkait dengan masalah pernikahan. Kita sampai pada bab yang terkait dengan masalah mata yustahabul bina. Apabila seseorang menikah dengan seorang wanita, maka disunahkan menikah itu di bulan Syawal. Makanya di kita terjadi pernikahan kebanyakan di bulan Syawal. Maka kita lihat nanti habis Lebaran, ya biasanya orang pada dapat banyak undangan pernikahan pertama. Padahal dulu di zaman jahiliyah yang namanya menikah di bulan Syawal itu sesuatu yang aman, gak boleh. Mereka menganggap itu adalah bulan yang tidak baik untuk pernikahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan keyakinan itu, sehingga apa yang diyakini oleh sebagian masyarakat di tempat kita ada tanggal baik, tanggal buruk, bulan baik, bulan buruk, itu juga sebenarnya tidak benar. Sebagaimana dulu orang jahiliyah meyakini bulan Syawal itu tidak boleh melakukan pernikahan karena alasan tertentu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan keyakinan itu dan beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ya, tidak boleh kita meyakini seperti keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdu indahu minni wa kanat tustahabu an yadkhula nisa'uha fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan beliau berkumpul denganku di bulan Syawal. Maka siapakah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih beruntung bagi beliau dibandingkan diriku? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha sangat menyukai apabila seseorang itu ya menikah dan berkumpul dengan istrinya di bulan Syawal. Nah, maksud menikah sudah jelas, tapi apa makna berkumpul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak langsung berkumpul dengan beliau, karena Aisyah ketika itu masih kecil. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tazawwaja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sittu sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku masih berumur 6 tahun. Kalau di zaman sekarang orang menganggap itu hal yang tidak benar, ya, sesat dan sebagainya. Padahal nggak ada masalah. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika berumur 9 tahun. Baru dia tidak berkumpul langsung ketika masih umur 6 tahun, karena belum balik. Ketika berumur 9 tahun baru berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Umur 9 tahun, ya orang Arab dengan orang kita beda. Karena ngaruh
ya keturunan, pengaruh cuaca, pengaruh makanan. Mereka itu umur 9 tahun udah bongsor, udah gede, ya, udah haid, ya kan. Jadi beda dengan kita, mungkin kadang-kadang SMP kadang-kadang belum haid. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat beda dengan zaman dulu ya. Anak sekarang itu ada kelas 5 SD aja udah balik. Nah, ini kan menunjukkan perbedaan zaman dulu dengan sekarang. Tapi kalau orang Arab memang dari dulu baliknya dia cepat, ya, sehingga tidak ada salahnya. Tapi untuk zaman sekarang bukan berarti kemudian kita menggalakkan ya orang itu untuk menikah dengan anak gadis yang masih usia belia. Bukan karena alasan karena haram, bukan, halal, ya. Tapi alasannya karena biasanya kalau di kita zaman sekarang belum dewasa mentalnya, pikirannya juga belum dewasa, ya. Kalau masih usia belasan tahun itu belum, ya 12 misalnya 15, ya, jadi bukan sesuatu yang digalakkan juga, bukan berarti tidak membolehkan atau mengharamkan ya, tidak, tapi karena apa? Belum dewasa. Beda dengan orang-orang zaman dulu ya kan. Sekarang usia misalnya 15 saja mungkin masih main-main, masih manjaan sama orang tua ya kan. Dia masih belum bisa bertanggung jawab karena itu ya. Tapi bukan karena mengharapkan. Karena memang terbukti kan. Tapi kalau di zaman orang tua kita dulu, banyak orang tua kita itu menikahi wanita ketika masih muda banget, belasan tahun udah nikah, ya kan. Jadi beda ya faktor pendidikannya, tarbiyahnya beda. Jadi intinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, terus ketika berkumpul umur 9 tahun itu juga di bulan Syawal. Ini menunjukkan disunahkan seseorang menikahi seorang wanita itu di bulan Syawal. Kemudian berikutnya, ma yustahabu fi'luhu idza dakhala 'ala zaujatihi. Ketika seseorang menikahi seorang wanita, apa yang disunahkan ketika dia berkumpul dengan istrinya pertama kali? Yustahabu lahu an yulatifaha. Ini mah sudah umum ya. Disunahkan untuk berlemah lembut dengan istrinya, apalagi masih baru, belum kenal biasanya. Kalau mohon maaf ya, baru ketemu, baru berkumpul langsung menerkam ya, takut. Berlemah lembut dulu ya, berbincang-bincang kayak gitu ya. Gak langsung apa namanya ngomongnya kasar, langsung ini ya enggak. Bisa dengan memberikan sesuatu kepada istrinya itu ya, memberikan makanan, minuman ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat lemah lembut, terutama terhadap istri-istrinya, apalagi ketika baru menikah. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah berkumpul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan segelas air susu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya Aisyah radhiyallahu anha menolak, ya, malu. Tapi kemudian setelah itu beliau mau mengambil ya segelas susu itu dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sesuatu yang sebenarnya umum ya kan, biasa. Kemudian yang kedua yang disunahkan ketika pertama kali nikah, hendaknya dia meletakkan tangannya di ubun-ubun istrinya. Dia habis menikah malam pertama langsung. Nah, itu kadang-kadang sunnah seperti ini banyak yang melupakan dan melalaikan. Nah, mungkin tidak tahu kan. Demikian juga
membaca basmalah dan mendoakan keberkahan. Makanya hal seperti ini hendaknya disosialisasikan, terutama bagi saudara-saudara kita yang baru saja menikah. Apa saja sih yang disunahkan? Karena kalau orang itu setelah menikah, maaf, saking gembiranya, saking bahagia, saking senangnya, itu kadang hal-hal yang disunahkan itu lupa, tidak dikerjakan. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw istara khadiman falyakhud binasiyatiha." Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau dia membeli seorang budak, ini zaman dulu kan, falyakhud binasiyatiha, hendaklah dia memegang ubun-ubunnya. Jadi ubunnya dipegang dengan tangan kanannya. Ada juga ulama sekarang ya mengatakan hal ini juga berlaku bagi orang yang membeli kendaraan, termasuk juga membeli kendaraan hewan, misalnya kuda dan sebagainya. Jadi habis dibeli dipegang begininya dulu. Kalau mobil ya dipegang apanya ya, kap mesinnya kali ya. Ada yang bilang begitu juga. Jadi baru beli. Kalau motor ya pegang depannya itu. Ada yang sampai seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Wal yusamillah azza wa jalla. Kemudian dalam membaca bismillah. Bismillah. Habis menikah dipegang Islam, ucapkan bismillah. Jangan juga seperti yang terjadi, mohon maaf, di zaman sekarang ya, karena pengaruh tradisi budaya luar. Ya, habis menikah di depan banyak orang, terus menampakkan kemesraan dengan memeluk, bahkan masya Allah mencium istrinya, ya halal. Tapi kan gak boleh sebenarnya mempertontonkan kemesraan yang berlebihan itu di hadapan orang lain. Kita sering kan, udah gitu ayo cium. Kemudian diketawain, disolatin. Nggak boleh. Itu dilakukan di kamar berduaan, tidak begitu ya. Itu tradisi haram. Kita nggak boleh dong, karena Islam itu sudah memiliki identitas sendiri. Jangan apa yang datang dari barat kita ikutin, kita contoh, apalagi bertentangan dengan Islam. Terutama putra-putri kita yang pendidikan Islamnya kurang, itu selalu bangga ya, berkiblat dengan mereka ya, apapun yang dari luar ikuti. Pantes gak sih sebenarnya, walaupun halal kan, tapi mempertontonkan adegan ciuman di depan hadirin, cium tangan apa, tapi ini mohon maaf, ciuman ya nggak pantas juga. Anda halal baru nikah sah, iya, tapi nggak boleh di depan orang. Jadi mengucapkan bismillah. Wal yad'u bil barakah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu belum tentu ketika istrinya cantik, kaya raya, punya titel, jabatan, belum tentu. Mohon maaf, berapa banyak orang menikah dengan wanita yang kaya, cantik, punya keturunan yang sawan, titel, jabatan, tapi kan diberi keberkahan oleh Allah. Kita nggak usah jauh-jauh lah, banyak ya selebriti kita yang kadang-kadang jadi seperti itu kan. Padahal apa kurangnya mereka tak? Jadi nggak semua selebriti begitu, tapi kan rata-rata itu banyak yang seperti itu. Jadi kan menunjukkan apa? Bahwa keberkahan itu kebaikan yang banyak dalam pernikahan, terutama keberkahan agama, keberkahan ibadah.
Kayak orang tua kita dulu, masya Allah, menikah sampai kakek nenek, sampai lanjut usia, punya cucu banyak, masih langgeng, ya kan? Karena niatnya bukan hanya kepentingan duniawi, niatnya karena Allah Ta'ala menyempurnakan separuh agama. Niatnya adalah menjaga kehormatan dan kesucian, menegakkan hukum Allah. Ya. Niatnya untuk apa? Memperbanyak keturunan. Jadi bukan semata-mata kepentingan dunia, cari ridho Allah. Makanya dianjurkan berdoa untuk keberkahan. Waliyakul, apa yang diucapkan seorang suami yang baru menikah kepada istrinya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nah, doa ini mungkin banyak yang belum pernah dengar atau belum pernah kenal, ya kan? Mungkin juga belum pernah mengamalkan. Masalahnya yang mungkin kita kan nikah rata-rata sekali, ya kan? Kalau nikahnya lebih dari sekali, sering ngamal ini. Tapi ya minimal kita ngajarin lah putra putri kita yang menikah, jangan lupa doa ini, ya, ketika malam pertama. Jadi ya nggak ada masalah malam pertama